Di Banten, ada sebuah program baru yang ambisius banget, yang katanya sih bisa mengubah desa dari dalam. Gimana caranya? Dengan ngasih satu beasiswa untuk satu sarjana per desa. Kedengarannya bagus kan? Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran solusi atau cuma polesan di permukaan aja? Yuk kita bedah bareng. Nah, program ini langsung memicu perdebatan. Ada yang bilang ini langkah strategis buat masa depan, tapi ada juga yang skeptis. Jangan-jangan ini cuma perbaikan dangkal. Inilah pertanyaan inti yang bakal kita telusuri lebih dalam. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Nama resminya adalah Satu Desa, Satu Sarjana. Program ini tuh jadi salah satu andalan pemerintah buat nyiapin sumber daya manusia, terutama buat menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Kalau dari kacamata pemerintah, seperti yang dibilang Gubernur Andra Soni, program ini dilihat sebagai investasi strategis. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pendidikan di seluruh Banten. Tapi, ini bukan cuma soal ngasih ijazah aja loh. Harapan besarnya adalah, para sarjana ini nantinya bisa jadi sarjana penggerak desa. Jadi, mereka diharapkan kembali ke kampung halaman untuk jadi motor penggerak kemajuan di sana. Oke, idenya keren. Tapi gimana sih cara kerjanya di lapangan? Yuk, kita lihat lebih detail gimana program ini didanai dan dijalankan. Jadi, setiap mahasiswa yang terpilih itu dapat dana sebesar 20 juta rupiah. Nah, uang ini dibagi dua. 8 juta buat bayar biaya kuliah, dan sisanya 12 juta buat biaya hidup. Biar mahasiswanya bisa fokus belajar tanpa pusing mikirin biaya. Proses seleksinya sendiri ada 3 tahap. Pertama, lewat musyawarah desa. Jadi, biar adil dan transparan. Kedua, kandidatnya harus terdaftar di data kesejahteraan sosial. Jadi emang buat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, tentu aja nilai akademisnya juga harus bagus. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak semua orang yakin program ini bakal jadi solusi jitu. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang berbeda, dari perspektif kritis yang mempertanyakan dampak nyata dari inisiatif ini. Para pengkritik menyebut program ini sebagai kebijakan tambar sulam. Maksudnya apa? Ya, meskipun kelihatannya bagus di permukaan, program ini dianggap cuma mengatasi gejalanya aja, bukan akar masalah yang sebenarnya. Jadi, kritik utamanya ada 3 poin. Pertama, masalah komersialisasi pendidikan sama sekali nggak tersentuh. Kedua, satu sarjana per desa itu nggak cukup buat mengubah kualitas SDM secara masif. Dan ketiga, masalah di desa itu kan kompleks banget. Nggak mungkin bisa diselesaikan sama satu orang doang. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Tujuannya kan mulia, pengen sarjana ini balik buat membangun desa. Tapi ada risiko besar yang namanya urbanisasi. Bisa jadi, setelah lulus, sarjana ini malah pindah ke kota buat cari peluang yang lebih baik. Supaya kita benar-benar paham kritikannya, kita harus gali lebih dalam lagi. Apa sih akar masalahnya? Nah, ini ada hubungannya dengan cara pendidikan diperlakukan di sistem kita sekarang. Akar masalahnya disebut kapitalisasi pendidikan. Ini adalah sebuah konsep di mana pendidikan itu dianggap bukan lagi sebagai hak atau kebutuhan publik, tapi lebih kayak produk komersial, sesuatu yang diperjualbelikan buat cari untung. Inilah yang katanya bikin biaya pendidikan jadi mahal. Kenapa bisa gitu? Ada 2 faktor utama nih. Pertama, pendidikan itu dimasukkan sebagai sektor jasa dalam perjanjian perdagangan global. Kedua, pendanaan dari negara juga terbatas. Jadi, universitas akhirnya harus cari dana sendiri. Ya, salah satunya dari mahasiswa. Oke, setelah dengar semua kritiknya, terus solusinya apa dong? Nah, ada nih yang menawarkan sebuah kerangka alternatif. Yuk kita coba lihat model kontras yang punya visi Upilina. Maksud saya, visi yang benar-benar berbeda untuk sistem pendidikan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di sistem yang sekarang, pendidikan itu dianggap kayak jasa, dan biayanya dari pajak dan uang kuliah. Sebaliknya, di model alternatif ini, pendidikan itu dilihat sebagai kebutuhan dasar publik. Dananya sepenuhnya dari kas publik, dan negara berperan sebagai penyedia utamanya. Terus duitnya dari mana? Nah, menurut sistem alternatif ini, pendanaannya itu diambil dari kas publik atau Baitul Mal. Sumbernya macam-macam, mulai dari aset milik negara, hasil sumber daya alam kayak minyak dan gas, sampai pajak khusus untuk orang kaya kalau memang lagi dibutuhkan. Biar kebayang nih, seberapa serius sistem ini menghargai pendidik, ada contoh sejarah yang menarik banget. Dulu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang guru di Madinah itu gajinya 15 dinar per bulan. Kalau dikonversi ke nilai sekarang, itu setara dengan lebih dari 123 juta rupiah. Dan semua itu dibiayai dari kas publik.
Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Program Satu Desa Satu Sarjana ini niatnya baik, tapi apakah itu cukup? Atau jangan-jangan yang kita butuhkan itu adalah perubahan yang jauh lebih mendasar dan sistemik untuk benar-benar membangun masa depan desa dan bangsa kita? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama.